Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Mau mengiyakan pertanyaan-pertanyaan Edi saja, sebagaimana yang Edi sabdakan beberapa menit lalu. Ngaku dia. Ajam, Kok gini ketawa Ajam. kamu di jangan ketawa lah. Kita jujur-jujuran ya Ajam ya. Gini, fungsi Iya. daripada kita diskusi itu kan sebenarnya kan mengungkapkan kebenaran kan, betul nggak? Betul, Kita betul, saya ngobrol, kita mengadakan acara ngobrol-ngobrol begini, itu kan supaya yang benar itu terungkap. Setuju? betul. Nah, kamu selama lihat saya diskusi Ajam, kamu lihat nggak betapa banyaknya orang-orang Islam itu yang dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Dia Islam itu cuma Iya, saya ikut-ikutan sepakat. aja. Iya, sepakat. Nah, sepakat kan dia. Lihat tuh, sepakat dia kan tuh. Nanti dia, ada yang mau ngetes keislaman dari Ajam. Jadi Ajam, Gimana lagi? jadi Ajam, kenapa? Yang saya heran ini kamu kan sudah tahu bahwa, atau saya tanya dulu lah, benar nggak Islam itu berisikan kebencian kepada orang Yahudi dan orang Nasrani? Sesuai dengan konteksnya toh. Ketika konteksnya dalam sebuah peperangan, tentu kita harus benci terhadap lawan yang sedang kita perangi. Aduh. Oke, Tapi apakah ketika konteksnya sampai dalam sekarang? keadaan Apakah sampai damai. sekarang? Tunggu. Tapi ketika konteksnya dalam keadaan damai, diikat oleh sebuah perjanjian, maka tidak boleh ada tendensi seperti itu. Oke, apakah sampai sekarang umat Muslim itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang Yahudi? Perintah itu sesuai dengan konteksnya. Jadi begini ya. Mulai dia di sini Al-Quran mulai. itu kan, enggak, aduh, ini tidak berkamuflase dalam sebuah pilihan-pilihan diksi, tidak. Ya lanjutkan aja lah bertanya, nanti saya tinggal jawab, silakan. Ajam, ada sebuah hadis berkata begini, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kaum muslimin itu membantai orang-orang Wahyudi, membunuh orang-orang Wahyudi. Setuju? Setuju. Nah, itu menjadikan satu indikasi bahwa kan banyak orang muslim mencita-citakan hari kiamat. Setuju nggak? Enggak juga, gimana Oke. sih? Kalau kenapa di situ tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang Wahyudi dibantai? Itu kan sebuah informasi, ramalan dalam tanda petik, begitu. Bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum peristiwa A, B, C, D, dan seterusnya terjadi, seperti itu. Oke, berarti intinya ada kaum muslimin yang membantai orang-orang Yahudi, setuju? Ada, tentu. Sebaliknya juga seperti itu. Ini kan bukan sebuah rekayasa. Kenapa mereka kok digitukan? Ada apa? Maksudnya yang mana? Enggak, pertanyaanmu enggak jelas. Kenapa mereka digitukan, diapakan, kah, diapakan? Jelas lah bertanya. Aduh. Enggak bisa Yaudahlah, digiring saya. kamu Gimana? juga Coba. sama aja. Gini, ketika ini kamu saya Kamu nggak ketemukan bisa sama ini menggiring, aja. Nah, jadi- coba kamu saya temukan sama Pak Cakra saja. Ini kebetulan Pak Cakra ada di sini. Aduh, ya silakan. Oh, Ya, silakan, Pak Cakra. luar biasa. Anak buahnya Bang Zuma ini. Halo Edi, apa kabar buat semuanya? Sebentar ya, ini coba saya cari tempat yang aman dulu sebentar ya. Sebentar, 1 menit ya. Ini Pak Cakra ini dia tadinya Muslim, kemudian dia akhirnya meninggalkan agama Islam ya Pak Cakra ya. Ya, saya meninggalkan agama Islam Nabi Muhammad. Ya, tetapi ya Loh, saya katanya masih Islam, Pak. Gimana sih Bapak ini ngibul mulu? Meninggalkan agama Islam atau masih Islam? Gimana sih Pak? Infonya simpang siur, Pak. Iya gimana Pak Cakra? Aduh, Coba yang gimana jelas dulu Pak Bapak Cakra. ini? Pak Cakra ini apakah masih Iya, Bapak yang Islam? jelas lah, Pak. atau gimana? Ya, saya baik. Katanya terima Islam kasih. garis melengkung Mas Edi, beliau terima ini. kasih, Bang Asam. Saya ini Islam. Kenapa Pak Cakra kena peringatan ini?
Gara-gara bohong dia, katanya Islam. Sudah Pak Cakra, meninggalkan Islam. ini Pak Kembali Cakra Islam kena lagi, peringatan. gimana? Oke, saya Aduh. turunkan dulu, saya turun. Ya, Pak Cakra kena peringatan dia teman-teman. Aduh, aduh. Oh iya, Nggak dalam bisa mobil. menggiring kan Edi sama saya. Di dalam mobil, karena nggak Nggak bisa boleh saling menggiring. berkendara. Tidak boleh saling berkendara, Ajam. Ya, Ajam, kira-kira gini aja lah, Oh Ajam. gitu. Sebenarnya Ajam, kita ini selama saya diskusi ini Ajam ya, yuk kita jujur-jujur yuk Ajam ya. Saya pengen lah kamu juga. Begini, saya dulu lah. Saya kan capek dengerin dari tadi. Begini, Pengen lah kamu juga. Begini, saya dulu lah. Saya kan capek dengerin dari tadi. Begini sebenarnya Edis. Saya itu sebagai orang yang kuliah di hukum juga, hukum Islam maupun hukum positif. Saya itu sepakat sebenarnya terhadap diskusi seperti ini. Kenapa? Di sisi lain, sebagai pukulan untuk orang Islam agar lebih mendalami ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ini kan dijamin juga sebenarnya di publik ini. Cuman Edis kenapa keluar gitu? Padahal dijamin kok. Itu sih dari saya, Edis. Silakan ngomong, Edis. Ya prakteknya dijamin Ajam, peranunya, teorinya. Ajam, Oh, saya gitu. heran loh gini Ajam. Kalian ini yang sekolah-sekolah hukum ini memang para junior-junior saya ini. Ajam, saya ini dulu kuliahnya ini di hukum. Cuman Oh, gitu ya? kenapa saya tinggalkan? Ya ada berbagai banyak Dijamin alasan. nggak? Sehemat apa yang Anda pelajari, dijamin kan? Teorinya itu dijamin, prakteknya tidak. Gini loh, Ajam, hukum itu kan gitu. kalau ditulis bagus gini loh. Kalau ditulis nih gini. Sekian persen untuk rakyat, misalnya untuk rakyat 50%, kemudian untuk pemerintah misalnya 50%. Itu kan teorinya, tertulisnya. Praktiknya ya nggak seperti itu. Kita ini kenapa sih banyak orang ini berpikir bahwa seolah-olah hukum itu memang seperti itu? Tidak. Gitu loh. Di tengah-tengah masyarakat, perlakuan orang ya terhadap sesuatu, perlakuan negara terhadap sesuatu itu beda. Contoh. Kalau polisi nangkep maling ayam, itu maling ayamnya itu dibikin seperti orang nggak ada ininya. Diseret, digebuk. Kamu ngomongin. Coba kalau dia nangkep koruptor. Mana seperti itu? Nggak seperti itu. Makanya Ajam, kamu ini jangan menjadi orang yang gimana ya? Seolah-olah kamu lihat seperti itulah, itu bukan seperti itu. Itu cuma tulisannya aja, prakteknya lain. Kalau kamu lihat di dalam hukum itu, setiap orang itu bebas mengeluarkan pendapatnya. Setiap orang berhak, ya kan, dijamin oleh undang-undang mengemukakan gagasan, pendapat. Setuju? Setuju. Nah, kalau 9A. orang Islam mengeluarkan pendapatnya tentang agama Kristen, boleh kan? Boleh. Iya, kamu undang ulamamu ceramah tentang agama Kristen. Kamu undang untuk bahas-bahas ngobok-ngobok Injil, nggak apa-apa. Coba orang Kristen kamu undang ceramah bahasa agama Islam. Begini Ajam, kamu itu jangan lihat yang tertulis di buku, kamu lihat yang terjadi di lapangan. Iya, makanya perlu kita perjuangkan agar hak-hak setiap anak bangsa itu bisa diimplementasikan dengan setara, begitu. Setuju nggak kalau yang seperti itu? Iya, Orang Kristen Ajam. boleh bahas Quran, orang Islam boleh bahas Bible. Setuju nggak? Ya sangat setuju, tapi itu kan tidak terjadi. Yang terjadi kalau orang Kristen bahas Al-Quran, langsung dibubarin sama polisi, langsung dibubarin sama ormas. Gimana? Hukum itu, prakteknya hukum itu harus ditegakkan, tapi di dalam teori hukum itu harus ditegakkan. Tapi di dalam lapangan hukum itu takut sama orang banyak. Gimana? Contoh misal nih, kamu nggak salah. Tapi kalau banyak yang demo, kamu jadi salah. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Pak Ahok. Tuh, contoh satu. Siapa lagi? Yang kedua, misalnya Arswendo. Itu sama itu. Orang yang mengeluarkan statement-statement yang sesungguhnya tidak melanggar hukum. Tetapi karena banyak orang Islam demo, akhirnya jadi melanggar hukum. Kan memang seperti itu kejadiannya terus-menerus. Dan itu terus-menerus berulang-ulang terus. Gitu loh. Iya. Oke lah, saya sepakat lah dalam hal ini. Ya Oke, iya, lanjut. yang nggak sepakat mau siapa yang nggak sepakat? Ajam, Oke, kalau selesai. kalau Tentang misalnya Islam aja kita diskusi. Ajam, kalau Abdul Abdul Somad Somad. bilang, Oke, saya tadi sempat nyimak tentang. kalau Abdul Somad bilang di dalam salib itu ada jin kafir, gimana? Itu kan ajaran saya. Coba suruh Pak Pendeta Islam nggak ngomong. pernah mengajarkan gini. Begini, Dis.
Ajaran ini juga saya maksudnya Ajam gimana? nih, Beng. Islam Ajam, nggak dengar pernah Ajam, mengajarkan Ajam, dengarkan, dalam dengarkan Ajam. salib aja jin kafir. Ini Enggak kau udah ada gitu. kau udah pura-pura ngelek Oke. Ajam nih. Ajam nih kalau diajak ngobrol, kalau dia kena, dia pura-pura ngelek. Ajam, kalau Abdul Somad bilang di dalam Oke. salib ada jin kafir, itu pasti MUI, Majelis Ulama Indonesia, akan pasang badan. Itu iman kami. Kami mengajarkan yang begitu. Coba kalau pendeta ngomong di Ka'bah ada setan, dibakar rumahnya. Dan sama polisi ditangkap itu. Pasti sama polisi ditangkap. Katanya penistaan agama. Jadi Memang poinnya begitu. gimana? Poinnya adalah Saya kira begini, Dis. Poinnya begini, Kamu harus poinnya akui begini, juga. poinnya begini. Hukum penistaan agama itu untuk agama Gini, Islam Dis. aja gitu. Saya kira- Jangan ngomongin agama Islam. Kalau orang Islam bebas ngomongin agama lain, udah itu intinya. Kok susah banget. Kita ini jangan Enggak, bilang saya untuk juga melindungi. memiliki Gini, saya sebentar aja. Kita jangan bilang untuk melindungi agama, bukan untuk melindungi supaya orang Islam tidak ngamuk dan membuat kerusuhan. Itu intinya. Penistaan agama itu dibuat Begini. untuk itu. Saya kira gini, saya dulu. Saya kira itu bagian dari privilege dari setiap negara yang dimana agamanya mayoritas. Coba kita bawa ke tempat yang berbeda. Misal di Roma, mayoritas Kristen. Pasti orang-orang Kristen juga mungkin Contoh bebas mana, untuk kasih membahas contohnya. Islam. Kasih contohnya mana? Tetapi ya saya hanya menduga ini. Kita kan Kalau menggunakan dugaan-dugaan asas ini praduga dugaan tak bersalah. terus Mungkin nih. demikian. Kerjamu menduga terus dari zaman Muhammad sampai sekarang, kerja kalian ini menduga terus. Siapa yang disalib? Diduga Yudas. Siapa yang disalib? Diduga Simon dari Kirene. Kenapa kok diduga? Aduh, Ajam. Secara Intinya, logika itu dapat diterima ketimbang kita memastikan sesuatu yang kita tidak berada pada tempat itu, Dis. iya, namanya Ya dugaan enggak? itu tidak bisa dijadikan dasar. Kita mau diskusi, dasarnya itu dugaan, ya repot lah. Yang menjadi dasar kita itu harus sebuah fakta, bukan sebuah dugaan. Ada-ada saja kamu Ajam. Bagaimana mungkin kita mengakui sesuatu begini, Dis? Nanti kita arahnya ke kitab suci nih. Bagaimana mungkin kita mau mengakui kevalidan sebuah informasi dengan sebenar-benarnya, kita mengatakan itu sebagai fakta yang akurat, padahal maka metodologi yang paling tepat kita harus mengatakan itu dugaan. Begitu, Edis. Oke, Logika dapat saya menerima. kasih contoh. Misal saya kasih contoh nih. Kalau kamu bilang dugaan-dugaan, berarti Presiden pertama Republik Indonesia pernah nggak kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri? Tidak. Berarti diduga Soekarno, ya diduga gitu ya. Enggak kan? gitu. Itu bisa divalidasi, sudah ada dokumentasi. Masalahnya kitab suci yang ribuan tahun ini informasinya tidak mungkin. Iya, itu Benar namanya 100%. gini. Itu namanya menurut catatan para saksi mata, menurut catatan yang berasal dari peristiwa yang dekat dengan kejadian. Begitu, bukan dugaan. Begitu loh. Bagaimana hakim? Tetap saja Gini, untuk kita. gini loh. Saya tanya sama kamu, hakim ketika memeriksa perkara, dia ngelihat nggak dengan mata kepalanya sendiri? Tidak dong. Terus apa dia memutuskan berdasarkan dugaan? Berdasarkan saksi fakta yang ada. Iya, harus Iya kan? fakta. Kalau memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan, yaitu agamamu itu dugaan. Gimana? Kalau kita dugaan-dugaan saja ya repot, Ajam. Tapi intinya yang saya bilang begini, Ajam. Saya ini bersuara, berteriak saya ini lewat media sosial. Supaya apa? Supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya begini, Ajam. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, maka sebaliknya orang Kristen tuh boleh juga bahas agama Islam. Cuman yang saya inginkan, ketika membahas agama lain, hindarilah yang namanya fitnah, ngarang, halu. Sepakat Itu itu. Jangan seperti itu. Apalagi keadaan Tapi Edis, masyarakat Indonesia. kebanyakan hari ini ada fitnahnya juga kepada Islam begitu. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Saya sudah membuat tantangan ini. Tadi baru saya dengar tadi ketika saya beberapa menit sebelum naik di sini mengatakan Al-Qur'an itu buatan tukang sihir. Itu gimana? Tuh kan. Padahal itu kan kutipan orang lain yang menuduh. Yang saya bilang tuh begini,
ketika Muhammad datang membawa Al-Quran, membawa tanda-tanda, maka kata umat di zaman Muhammad, umat tersebut berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, bagaimana kita mengatakan omongan itu salah atau enggak? Bisa nggak kita katakan mereka itu memfitnah ketika mereka mengatakan ini adalah sihir? Nggak bisa, karena faktanya Muhammad memang kena sihir. Betul nggak Muhammad kena sihir? Loh, apa korelasinya? Gini. Oke, stop sampai situ. Apa korelasinya pernyataan orang-orang tersebut dengan Muhammad kena sihir? Coba. Karena ternyata betul Muhammad kena sihir. Loh, begini Edis. Yang dituduh oleh orang-orang kafir pada masa itu Al-Quran ini adalah sihir. Iya, Muhammad kena sihir. Terus apa hubungannya? Gini loh, saya kasih kamu Coba. contoh. Saya kasih kamu contoh pelan-pelan. Ngajarin mereka itu pelan-pelan. Gini. Ketika Yesus menyembuhkan orang, ya kan? Dia membangkitkan orang mati, mencelikkan mata yang buta, ya kan? Menyembuhkan orang kena penyakit kusta dan lain sebagainya. Tahu nggak apa kata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka mengatakan bahwa ia menyembuhkan orang dengan kuasa setan, kuasa Beelzebul katanya. Kan itu dituduh, itu difitnah. Nah, tetapi apakah tuduhan itu benar? Ternyata tidak benar. Nah, begitu juga Muhammad itu kan juga dituduh. Dia kan ketika membacakan ayat Quran, membawakan Quran dan lain sebagainya. Apa kata orang-orang responnya? Ini adalah sihir, betul nggak? Ya, saya sedikit menjelaskan ya. Nah, semoga ini memang karena seperti ini pemahaman Edis, oke? Saya berprasangka baik bahwa ini pemahamannya Edis memang seperti ini, bukan disengaja, oke? Jadi ketika Nabi Muhammad pernah membacakan Al-Quran berkali-kali ya, bahkan di Al-Quran itu didapati berapa ayat. Orang-orang kafir pada saat itu mengatakan begini, qalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata, Al-Quran ini adalah sihir yang nyata. Apanya yang mereka tuduh sebagai sihir itu? Pertanyaan saya kepada Edis. Yang mereka tuduh itu adalah Al-Quran. Gini Dis, Al-Quran itu kan secara keutuhan dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Yang saya pertanyakan, apanya Al-Quran yang dituduh oleh orang-orang kafir sebagai sihir? Apanya? Ya Al-Quran tersebut beserta pembawanya. Gimana sih? Bukan. Jadi bukan begitu. Makanya saya saya berhusnuzon, berprasangka baik bahwa memang seperti ini pemahamannya, bukan ada tendensi untuk memiringkan sebuah keyakinan dari itu. Jadi yang mereka katakan sihir itu adalah pilihan-pilihan diri di dalamnya. Karena terlalu indah untuk orang yang buta huruf ketika menyampaikan pilihan-pilihan diksi tersebut. Makanya mereka katakan Muhammad ini penyihir. Kata-kata ini hanya keluar dari orang tukang sihir. Begitu. Pilihan diksinya yang dikatakan intinya sebagai kata-kata sihir, mantra itu. Baik, itu tuduhan mereka. Tetapi nyatanya Muhammad tersihir gak dia? Kena sihir gak dia? Yang nggak ada korelasinya dengan pilihan-pilihan diksi ayat Al-Quran. Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir. Kena sihir nggak dia? Kena. Kena. Udah itu. Terus apa hubungannya? Ya itu jawabannya, dia kena sihir. Udah. Sebagai perkataan orang sihir. Nggak bisa. Intinya itu dia terkena sihir. Sihir itu adalah persoalan lain. Begini Disya. Sihir itu adalah bagian dari kontribusi pihak lain eksternal yang menyakiti Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran yang dikritisi oleh orang-orang kafir pada saat itu adalah pilihan-pilihan diksinya yang dikatakan sebagai perkataan orang sihir. Karena mustahil keluar dari mulutnya orang yang buta huruf. Begitu. Buta huruf tapi disuruh baca. Begini, Anda suruh saya membaca bagian dari surat Al-Quran. Gini. Oke, bagaimana kamu katakan dia buta huruf bisa membaca. Sementara dia sebenarnya Muhammad bisa baca nggak sih? Gini, saya memberikan sebuah penjelasan mudah dipahami. Enggak. Muhammad bisa begini, baca baca itu apakah hanya melihat teks? Enggak, pertanyaan saya. Membaca itu apakah hanya dengan melihat teks? Membaca itu adalah membunyikan huruf-huruf. Coba bacakan Pancasila tanpa melihat teks. Bacakan, karena saya sudah hafal, sebelumnya saya sudah pernah baca. Aduh, jangan gitulah di. Menghafal dulu atau membaca dulu? Digiring ke sana kemari. Coba menghafal dulu atau membaca dulu? Tergantung metodologinya seperti apa ketika dia diajarkan. Kalau misalnya nih, kata-kata itu banyak. Misalnya, taruhlah misalnya alat-alat yang akan digunakan masa hari ini. Misalnya ada 30 bumbu dapur misalnya. Coba, kalau seperti itu berarti ditulis dulu, baru menghafal atau menghafal dulu baru ditulis? Pada saat itu Nabi Muhammad kan hanya disuruh baca 5 ayat. Sangat singkat bukan? Bukan 30 bumbu dapur.
Gimana Iyalah. Edis Oke lah, ini? Jam. Senior kita ini. Oke, makasih Edis ya. Intinya gini aja lah, Jam. Kita sudah sebenarnya ini yang mau saya sampaikan kepada kamu. Oke, Jam. oke. Kita ini sebenarnya sudah sampai kepada satu titik kesimpulan. Cuman banyak orang-orang Islam yang awam-awam ya seperti Juma, Yusuf PI dan kawan-kawan, entah mereka awam atau berpura-pura. Intinya itu begini aja, kita sudah sampai kesimpulan bahwa Tuhanmu, Tuhan saya, Tuhan saya. Tuhan saya Yesus, Sepakat. Tuhan kamu Muhammad. Setuju ya? Kok gitu? Jangan gitu, salah itu. Salah. Mulai Nggak lagi. sepakat dong. Allah dong, masa diulang lagi? Ya udahlah, diskusi kita ya udah kita beberapa balik tahun aja, lalu? Aduh. Kita balik aja gini aja lah. Robku adalah Yesus, Robmu adalah Muhammad. Setuju? Robmu adalah Yesus. Robku adalah Muhammad. Setuju? Boleh? Nah, itu. Oke. Robmu adalah Allah dan Muhammad, Robku adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Setuju? Kalau dijabarkan lebih luas Rob saya bukan cuma 2, banyak. Iya, banyak Robmu ya. Mama saya Rob saya juga itu, orang tua saya Rob saya Iya, juga. masalahnya Gimana? itu kan Jangan Robmu, gitu caranya. bukan. Iya, itu kan Robmu, bukan Robnya umat Islam. Gimana kamu? Oke, sekarang saya tanya, apakah ibumu Luar itu Robnya biasa umat tadi Islam? logikanya di sini ya. Ya, apakah ibumu Robnya Bukan, umat itu Islam? Rob saya. Iya, bukan Robnya umat Islam kan? Itu Rob saya. Bukan. Kalau Muhammad Robnya Umat Islam kan? itu Allah, Muhammad, ulama itu Robnya umat Islam juga itu. Ya, ulama siapa dulu? Ulamanya Ya, ulama siapa mazhabnya dulu? mereka lah. Itu makanya saya bilang tidak bisa Mazhabnya mereka, dikatakan. itu Robnya mereka juga. Iya, makanya saya bilang tidak bisa dikatakan Robnya umat Islam secara keseluruhan karena ulama Syafi'i tidak dianggap sama ulamanya Hanafi, nggak dianggap. Makanya saya bilang yang jelas-jelas dianggap oleh keseluruhan umat Muslim itu adalah Allah dan Muhammad. Setuju? Betul, secara bahasa. Iya, Kita sepakati aja di sini. Rob makanya artinya saya membimbing, mengarahkan ya kan? Betul, makanya sudah saya bilang kita sudah sampai pada titik kesimpulan. Robnya umat Islam ada 2, Robnya orang Kristen ada 3. Setuju? Setuju. Iya. Sudah. Dan kami Oke, masih menang puas kan? 1. Kami masih menang 1 kan? Oh, iya. Iya. Jadi itu aja aja. Edis bahagia. Saya gini aja. Ya, Saya saya hujat ingin nih. Gak apa-apa. ya begini aja. Abdul Somad pun kalau naik ke sini pasti akan buat pengakuan sama kamu sama itu. Yang orang-orang menolak ini kan Islam-Islam yang nggak ngerti apa-apa. Gitu loh. Atau saya naikkan 1 orang Muslim lah supaya menghadapi si Janganlah, itu namanya agitasi namanya Loh, itu. ya supaya nanti tidak ada omongan Ada supaya tahu kan? nanti tidak ada omongan bahwasanya saya ini mengada-ngada. Coba nih, saya kasih naik 1 orang Muslim ya. Bisa nggak kalian mematahkan argumen-argumennya Azam nih? Coba nih, Sultan, coba kita kasih naik Sultan. Sultan. Halo Sultan. Halo Dis. Ya, Muslim. Ya, Silakan nyalakan kameramu. Kamu mau ngobrol dengan Ustadz Azam? Bang Azam lah, jangan hinakan saya di sini. Gimana sih? Sultan. Oh, ini Sultan ini saya tahu ini. Kayaknya dia udah pernah naik ke sini sebelumnya. Sultan Islam ya, Bang ya? nanya terus kau tiap aku naik. Iya, kan ada orang lain yang pengen tahu Anda Islam atau bukan. Kalau saya udah tahu, maksud saya tanya itu biar orang yang nonton itu lihat gitu loh. Islam kan? Tahulah mereka tuh. Pengikut dia tuh di bawah tuh udah kejang-kejang tuh lihat Itu aku tuh. Islam. Orang Padang dari logatnya nih. Jadi Alah, iyalah. Bang Azam ini sama saya, kami ini udah sama-sama orang-orang yang ngerti agama. Jadi saya dia nggak ngerti agama. dia ngerti Islam, saya ngerti Kristen. Sebenarnya sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya Robnya umat Islam itu Allah dan Muhammad. Rob kami Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus. Nah, terus kenapa kita berdebat lagi? Siapa yang berdebat apa tadi? Aku baru buka ini. Oke, Azam, betulkah Robnya umat Islam itu ada 2? Rob semesta alam 1, Robnya orang Islam ada 2. Kalau diluaskan lagi, Robnya orang Islam lebih banyak lagi, gitu. Kan lain lagi kan? Kok lain lagi? Memang ngomong orang Islam Rob alam semesta 1, Robnya umat Islam 2. Azam, saya tanya gini aja Kalau lah, biar saya aja gini. Robnya kita ini banyak gitu. Oke, Azam, Hoi. Pak Prabowo itu Robnya umat Islam nggak? Bukan lah. Bukan. Dia pemimpin negara. Muhammad Robnya umat Robnya Islam bukan? Edis.
Boleh dikatakan sebagai itu jika dia sebagai pembimbing Rob Bayani. Oke, Muhammad robnya umat Islam. Allah robnya umat Islam nggak? Allah Rob umat Islam, Rob semesta Berarti alam ada juga. berapa? Nggak Berarti boleh, ada berapa robnya? harus dijelaskan. Berarti ada berapa robnya? Ada 2. 2. Ya udah jelas. Ada 2. Udah selesai. Udah selesai. Nah, Nah, gimana pertanyaan saya Sultan? gini, Edis lagi. Nah, Edis Sultan, lagi. apa lagi? Kalau Sebentar, Rob apa semesta lagi? alam, Edis ada berapa? Gini, Edis, saya lagi. Rob semesta alam ada berapa kalau dalam keyakinan Edis? Kalau saya kan Rob semesta alam 1. Kalau dalam keyakinannya Edis, Kita ini Rob tidak semesta alam ada bahas. berapa? Kita ini tidak bahas itu. Robnya orang Kristen. Oh, gitu. Robnya orang Kristen dan robnya orang Islam. Udah, itu aja. Jadi besok jangan lagi kau Bukan mengatakan Rob semesta alam. kau katakan 3. Berhenti kau katakan gitu. 3. Berarti Edis gini dulu. Berarti Edis makanya nggak mau jangan jawab nih. katakan Rob 3, semesta alam katakan dalam 2. pengetahuan Kristen ada berapa? Gini Edis, masa Edis terus yang nanya. Berarti Ustaz. Edis nggak mau jawab nih Izin, ketika Pak saya Ustaz. bertanya Ya, bahwa Rob intinya semesta gini lah, alam ada Sultan. berapa? Kamu sudah setuju ya bahwa robnya orang Islam ada 2 ya? Ustaz, kalau si Edis itu maunya bertanya terus itu dia nggak mau ditanya itu. Ya, Mas Kalau Edis kita- ini aja kalau satu Ini kan Ada berasal satu, dari satu pertanyaan aja. kalian. Dia Loh, itu. enggak. Ini kan berasal dari pertanyaan kalian. Kalian dulu yang bertanya Oke, begini, sama begini. saya itu sebenarnya. Satu aja, saya aja. Saya akui robnya umat Islam ada 2, Allah dan Muhammad. Rob semesta senang alamnya jadi umat senang Islam dengar. ada 1. Nah. Pertanyaan saya, menurut keyakinan Kristen, Rob semesta alam ada berapa? Jadi sudah. Jadi coba siapa orang Islam yang masih ngeributin Aduh, masalah itu curang, coba. Edis. Coba saya kasih naik lagi. Edis curang nih. Bentar, Jangan ini curang. Sultan udah setuju. Edis. Bentar, Sultan udah setuju ya. Saya kasih naik ke muslim yang lain. Si Sultan udah setuju. Edis curang nih. Kok curang? Kita ini hanya Saya ingin kan gini, Dis. menghitung, Coba, Edis, menghitung ayo. jumlah robmu berapa. Jumlah robmu Enggak, ada kita harus 2. jujur. Nah, Equality kita before the ribut law. lagi. Ya kan orang hukum kan? Kita harus Coba jujur saya kasih dulu. naik Saya sudah Fania, memberikan coba. sebuah kejujuran. Aduh, Edis curang dia. Fania Fadia, coba. Kita kasih naik. Fadia. Oke. Robnya umat muslim 2 kok masih aja ribut terus. Edis nggak mau jujur ya nih. Aduh, Edis takut dihujat berarti. Aduh, nggak kalah. Sebentar aja. Aduh. Saya Gini, mau jadi Edis. saya ini ingin membalikkan aja pertanyaan-pertanyaan kalian kepada saya. Fania, Gini kan saya sudah akui. Sebentar aja, saya Robnya lagi umat ngomongin loh Islam sama Fania. ada 2, Allah dan Fania. Muhammad. Rob semesta alam Ya, ada ya, 1. ya, ya, Pertanyaan Edis. saya. Fani sebentar, Rob Ajam, semesta kau alam jangan dalam ngomong terus. keyakinan Ajam, kau Kristen jangan ada berapa? gelisah. Ajam, Ajam, tenang dulu. Fania, kamu Islam? KTP saja, Ah, coba nyalakan kamera dulu. KTP-nya. Ya, coba nyalakan kamera dulu. Oke, Fania tidak terlihat Fania. Oke, nampaknya Fania Malu dia sama saya. Ya, kita turunkan saja kalau anu. Gini, Ajam. Muhammad adalah Rob. Allah adalah Rob. Ya, Berarti ada 2 Rob. ya. Ya, dengan fungsi yang berbeda. Oke, masalah fungsinya nggak masalah lah. Yang penting 2 Rob kalian, setuju? Ya, itu kan kejujuran saya. Oke. Sebagai orang Islam saya harus berusaha untuk objektif dan jujur. Oke. Pertanyaan Gini, saya Ajam. untuk Edis. Sebentar terakhir, Ajam, gini. Jika Begini Ajam, diperkenankan. sedikit dulu, tenang. Ajam, kamu lihat nggak diskusi? Iya, iya, iya. Kamu lihat nggak diskusi Islam dan Kristen selama ini? Iya, sudah. Oke. Bosan saya. Iya, makanya saya bilang orang-orang Islam selalu itu saja yang ditanya. Yesus Tuhan, iya. Bapak di surga Tuhan, iya. Berapa Tuhan? 2. Itu 2. orang Islam kan sering ketawa-ketawa gitu kan. Tuhan oten 3 katanya. Betul? Setuju nggak? Itu nggak yang kita lihat Iya, setiap setuju. hari. Yang kita lihat setiap hari, Iya. yang dibahas Juma, Yusupe itu aja terus. Setuju kamu? Setuju. Nah, saya utus kamu Ajam, bilang sama mereka, kaum muslimin, kalian jangan bilang begitu. Rob kita itu 2, bilang begitu. Harusnya kamu ke sana bilang gitu. Coba kira-kira Rob gimana? kita. Kira-kira kalau Iya, kamu oke, ngomong nanti gitu. saya sampaikan kepada mereka, ya. Iya, itu harusnya aja. Wahai Biar enak umat kita muslim. diskusi. Lagi direkam. Loh, ayo kita jujur yuk. Coba. Tapi kamu jujur dulu untuk menjawab pertanyaan saya. Saya akan Ajam. deklarasikan itu Rob kita ada 2. Kamu jujur Oke. dulu, siap nggak? Ajam, sebentar. Yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Iya, saya dulu ya bertanya ya. Kalau Nanti saya misalnya deklarasikan. gini, Oke, setuju? Ajam, inilah. Kamu udah pura-pura delay lah, beginilah kalau kamu ngomong sama saya itu. Setuju Pura-pura nggak? delay kamu. Setuju nggak? Saya nanya dulu, setuju nggak? Ajam, kita sudah setuju. Intinya, saya ingin kamu bilang sama teman-temanmu bahwasanya kamu punya 2 Rob, Allah dan Muhammad. Setuju?
Oke. Oke, kira-kira Saya kapan akan- saya akan kapan kamu bisa deklarasikan itu. kapan Tapi kamu Edi tunaikan? juga Sebentar, harus jujur sebentar. untuk menjawab pertanyaan Sebentar gini. saya. Kapan kamu bisa tunaikan omonganmu naik ke Sekarang. Oke. Sekarang. Oke, nanti kamu naik ke channelnya Muslim, ke channelnya Yusuf PI kah, atau ke channelnya Zuma kah, atau ke channelnya siapa? Kamu buat statement di situ kepada umat bahwasanya Rob kita umat Muslim itu ada 2. Setuju? Setuju. Sekarang. Oke. Jadi teman-teman pegang omongannya Ajam dan dia akan melaksanakan omongannya. Tapi Ajam, banyak yang menyaksikan keislamanmu Ajam. Coba, bisakah kau bacakan kepada kami ayat Quran yang susah? Yang orang-orang Islam yang anu pun dia nggak ngerti. Coba. Oh, orang awam nggak bakalan ngerti nih. Saya akan baca. Silakan. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tuh, sudah saya muslim-muslim ya. Jadi kalian orang-orang Islam yang awam, kalau masih aja yang kalian tanya, Yesus Tuhan? Bapak Tuhan? Berapa Tuhan? 2. Kau hadapi dia nih, Ajam ini. Jadi teman-teman, kami ini orang yang sudah mendalami agama ini, sebenarnya kami udah final. Udahlah, bagimu Tuhanmu itu Allah dan Muhammad, bagi kami Tuhan kami. Udah seperti itu. Jadi jangan lagi kita debat kusir nggak karu-karuan. Seperti itu Ajam ya. Setuju ya? Halo? Dia pasti udah banyak Sangat menerima- disayangkan begitu. Oke, baiklah Ajam, saya pengen. Pura-pura lagi delay Edis. Ya memang kamu delay kok. Oke Ajam, gini, saya sebagai temanmu, sebagai orang yang sama-sama kita ngerti agama, saya persilahkan kamu Ajam untuk bilang begitu di komal-komal Islam yang besar-besar seperti komalnya Yusuf PI dan teman-temannya. Oke Ajam ya, begitu ya. Oke. Oke. Selamat malam Ajam. Oke, turunin saya aja. Edis Oke, nggak jawab terima kasih, pertanyaan saya. Ajam. Terima kasih. Alah. Ya itu ya teman-teman ya, sudah kalian lihat ya. Intinya itu kok. Coba kalian masuk ke channel Muslim, itu aja terus yang dibahas itu. Jumlah Tuhan. Karena mereka mempermasalahkan jumlah orang Tuhan, orang Kristen yang 3 dipermasalahkan. Nah, jumlah Tuhan mereka yang 2 mereka lupa. Begitu ya, ayo. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mardi. Ya, silakan Mardi. Ya, silakan Mardi, nyalakan kamera Anda. Muslim Anda Mardi? Muslim. Ah, ya. Kenapa kok gelap Mardi? Ya, mati lampu. Coba cari lokasi dulu yang kelihatan. Nah, ini. Ah, ya, silakan Ya. Mardi. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, tadi saya dengar masalah yang kau sering ucapkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Ya kan? Robnya umat Islam. Iya, Rob itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia Tuhan. Ya, dan itu sudah diakui oleh tadi siapa namanya Azam, seorang ustadz. Nah, itu orang manusia enggak beres itu. Ya kan? Manusia nggak beres. Oke, Kalau oke. pertanyaan- Coba kamu bacakan surat yang dibacakan dia tadi. Surat yang dibacakan dia tadi. Bukan masalah itu. Masalah Nabi Muhammad kau bilang Rob. Dari Bukan mana? saya yang ngomong itu Rob, yang ngomong itu Rob adalah Ustadz Azam. Bukan kau kan yang memaksa dia. Bukan saya paksakan. Aduh, kalau saya paksakan, tidak mungkin dia mau pergi ke channel-channel Muslim ngasih tahu itu. Alah, dia pasti kau rayu-rayu dia kan kau kasih duit. Rayu-rayu katanya teman-teman. Apa itu? Jangan-jangan itu temanmu sendiri. Teman saya katanya. Begini, Mardi. Gini, Sedikit, dengarkan sedikit. dulu. Ya, saya tanggapi dulu dong. Masa nggak boleh saya tanggapi? Gini, saya dulu Mardi, ngomong, Bah. kalau kamu Apa saya bilang, ngomong? kalau kamu bilang yang ngomong gitu adalah Ajam doang dan saya paksa, kamu salah. Yusuf PI itu juga mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Cuman karena dia takut sama umat, nanti tidak dapat lagi sama umat bagian, akhirnya dia pelintir lagi, bukan Rob lagi. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Nah, kemudian ada lagi orang-orang APII. Ada namanya Ustadz Daman. Kemudian ada satu lagi namanya itu Ar-Rashid. Mereka mengaku itu. Yang nggak mengakui itu cuman Islam-Islam yang nggak pernah belajar bahasa Arab. Ya. Sekarang Silakan. ini dengarkan. Nabi Muhammad itu dibilang Rob kenapa?
Jadi Kalau kamu setuju dibilang Muhammad Tuhan, itu Rob? kenapa Nabi Muhammad? Jadi kamu setuju Muhammad itu Rob? Bukan, saya. Kamu kan bahasa Arab. Coba kau bahasa Indonesia. Rob itu bahasa Ya, Indonesia kamu apa? setuju nggak Muhammad itu Robmu? Itu kau menipu orang Islam dengan cara begitu. Apakah Muhammad adalah menipu? Robmu? Pertanyaanmu itu kalimat gado-gado. Kok Coba bahasa Indonesia, gado-gado? apa Rob bahasa Indonesia? Pusing kan dia? Iya, Apakah? gado-gado. Oke, gini aja. Sekarang gini aja. Kamu jawab bukan atau iya. Apakah Nabi Muhammad itu Robmu? Apakah Nah, itu kan Muhammad bahasa itu Arab Robmu? gado-gado. Bahasa apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Lo buktinya orang Islam ngomong juga ya Rob, aku berdoa kepadamu ya Nah, Rob. Itu berarti bahasa gado-gado. Dengarkan dulu. Coba Berarti itu kalau bahasa gado-gado. Bertanya itu bahasa Indonesia. Apakah Nabi Muhammad itu adalah Tuhanmu? Kan begitu yang benar. Kalau apakah Nabi Muhammad Rob itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau begitu, Jadi untuk menipu orang. kalau begitu kau orang Islam juga menggunakan kalau ngomong jangan pertanyaan ya Rob. Ah, nanti ya itu Rob bahasa itu gado-gado, nggak boleh. Nah, itu kau di bawah sana. Ya. Gado-gado juga kau. Udah berbelit mereka. Jadi yang mengakui Muhammad itu Robnya orang Islam itu orang-orang yang belajar. Yang nggak belajar, yang nggak bakal ngakuin orang dia nggak belajar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Teku Bihendra. Oke. Coba nanti kapan-kapan dijadwalkan Yusuf PI ataupun siapa berdebat sama Ajam. Suruh aja ke sana itu. Kalau teman-teman ini ketemu dengan Yusuf PI dan teman-temannya. Teku Bihendra. Ya, Teku Bihendra. Oke. Dia tidak berani naik ya. Kita lanjutkan yang lain lagi. Kita kasih naik ada bentar ya. Ahmad Maulana. Sebentar. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Iya, saya Muslim. Kalau dari nama-nama Anda Muslim. Ayo, silakan. Ya, ayo, nyalakan kamera Anda. Ya, Hai, sebelumnya Anda sering bahas masalah Rob. hai umat yang Robnya adalah Muhammad. Silakan nyalakan kamera. Silakan. Silakan. Saat bersamamu dan kini aku kembali. Ya silakan, Ahmad Maulana. Agak anjing lo belajar. Macet. Ahmad Maulana. Ya, kan macet dia kan. Ya, tidur di bawah sana kalau gitu. Intinya itu udah di situ kok. Jadi kalian debat siang, malam, pagi, sore cuman itu kok intinya itu. Nah sekarang, ayo. Mau nggak kau ganti robmu? Kan itu. Janganlah kau menjadikan orang mati sebagai robmu. Kan itu sebenarnya. Cuman si Ajam senangnya dia menjadikan orang mati sebagai robnya. Karena dia senangnya masuk ke dalam kubur yang ada versi-versi itunya. Dia senangnya begitu. Ada ular-ularnya, nanti dihimpit kubur sempit. Dia senang yang seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Umar. Nah, ini kita lanjutkan yang kemarin ya. Si Umar kan kemarin naik, cuman ada sesuatu yang ini sama dia. Ya, silakan Umar. Kita lanjutkan yang kemarin Umar ya, silakan. Ya. Oke, Des. Yang apa tuh lah yang kayak ya, kameramu nyala dulu Umar. Kalau mau ngomong itu kameramu nyala dulu gitu loh. Masa ada channel Osmera juga? Ya, silakan Umar. Apa yang mau kamu sampaikan? Kalau masalah Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Itu lagi, udah bosan itu terus Umar. Intinya rob kalian itu ada 2. Kalian masih kalah 1 sama kami. Udah jelas kan? Bukan gitu, Dis. Kalau kau definisikan gitu, Dis. Umar. Ya. Ini hari kita nggak mendefinisikan. Robmu ada 2, setuju? Muhammad dan Allah, setuju?
Nehi. Tidak setuju. Ya. Makanya kalian konsili dulu, konsili. Kalian konsili dulu. Karena apa? Karena satu bilang Muhammad Rob, satu bilang bukan Rob. Makanya kadang-kadang ada saklarnya, kadang-kadang on off sesuai kebutuhan. Bukan begitu, Des. Contoh kita ke guru kita taat, patuh, arahan dia, bimbingan dia, apakah dia disebut Tuhan? Kan gitu. Jadi Muhammad Robmu atau bukan? Bukanlah. Oke, kenapa Ajam tadi bilang Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya makanya kayak gini lah, bisa aku setahu aku kayaknya Rob ada tambahannya. Rob dinah, Rob apa itu. Jadi nanti jadinya tuan rumah. Ada tambahannya. Ya, jadi Muhammad Rob enggak? Kalau Rob semata tuh. Kalau itu gimana enggak lah. Kita bukanlah. Susah. Yesus Rob. Sudahlah, Umar, gini aja. Kita ini nggak ada gunanya diskusi kalau dimulai dari orang-orang yang munafik. Apa yang mau diharapkan dari orang-orang yang ngomongnya itu nggak pernah beres? Coba. Gini, kalau A dibilang B, B lah. dibilang C, melintir lagi. Kita nggak akan menemukan apa-apa dari diskusi kita yang semacam itu. Oke, ginilah kita jalan tengah, ambil jalan bijaksana. Jalan tengah ini sangat netral aku nih. Oke lah Muhammad Rob. Tapi sebagai sekarang terpaksa. Bukan sebentar. Sebagai pencipta. Kamu mengakui itu nggak bahwa Muhammad Robmu? Enggak lah. Tadi lah, sekarang enggak. Udah kau tidur di bawah sana. Sebentar Rob, sebentar bukan udah tidur di bawah sana. Udah ngapain kita diskusi? Untuk apa kita diskusi? Ya udahlah Rob, ya udahlah enggak. Jadi teman-teman mereka ini ya udahlah Muhammad Rob aja lah hari ini, besok enggak. Aduh, susah. Jadi teman-teman saya ngomong nih sama orang-orang Kristen. Nih, kalau kalian naik ke channel Muslim, kalian masih mau aja dibilang Muhammad bukan Robnya mereka. Udah tidur aja kalian tidur. Di situ aja udah. Pokok bahasan kita itu di situ. Jadi semua kalian harus mengingatkan YusUPI, mengingatkan Juma, mengingatkan mereka itu bahwa memang Muhammad itu Robnya umat Islam. Yang ngomong begitu adalah pendekar-pendekarnya, pakar-pakar agama Islamnya. Ya kalau cecungut yang ngomong ya ngapain kita dengar? Yang ngomong Muhammad Robnya umat Islam itu adalah para peneliti agama Islam. Orang-orang yang belajar bahasa Arab. Jadi kalau kalian naik ke channel Muslim, itu aja di situ. Nggak usah yang lain dari situ. Udah selesai diskusinya. Ya, Ical, ya silakan. Masih datang lagi ngawur katanya. Silakan Ical. Oke, bagusin dulu sinyalmu Ical ya. Beli sinyal dulu Ical, sebelum diskusi beli sinyal dulu lah, modal dikit lah ya. Ayo silakan, yuk kita ngobrol-ngobrol santai dulu lah. Oke, kita kasih naik ada Wisanggeni. Oke, Wisanggeni. Ya silakan. Wisanggeni. Halo? Ya. Halo. Wisanggeni? Ya. Wisanggeni? Iya, selamat malam. Oke, Muslim, Anda? Muslim? Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Saya mau tanya kepada Bang, jenengan. coba Bang, kalau ngomong itu ngomongnya nah begitu Bang, jangan jidatnya Bang. Anda tahu nggak kalau Anda ngomong Anda tempelin jidat Anda yang kelihatan di kamera. Kalau Anda nggak percaya nanti ada lihat hasilnya nanti. Rekamannya ya. itu loh, biar nggak lucu. Kalau ngomong mukanya jangan separuh begini Bang. Nih begini. Kalau ngomong itu jangan begini Bang, gini. Nah, gini. Nah, atau gini. Masih aja kan diulangi namanya. Emang lucu-lucu mereka ini ya. Nah gitu loh. Coba
berusaha di kamera itu berpas begitu loh. Jangan di kamera itu begini atau begini. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Yuk. Mau tanya Pak Edi, Apa itu? Allah sama Yesus itu tetangga apa enggak? Tidak tetangga. Allah itu nggak ada, Bang. Betul yang ada? Allah itu tidak pernah ada. Terus Allah yang ada? itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy nggak pernah ketemu sama Allah itu. Lalu Tuhannya orang-orang Quraisy itu dipromosikan oleh Muhammad sebagai Tuhannya orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi nggak kenal sama Allah. Gitu. Jelas nggak itu statement saya itu? Dulu Muhammad itu lahirnya Jelas. di kaum. Bang, mukanya jangan separuh-paruh, Bang. Aduh, berat ngomong sama mereka ini, teman-teman. Berat. Dengerin saya ya, dengerin saya. Biar Anda ngerti. Karena saya ini belajar agama Islam tuh 13 tahun. Jadi kamu mendingan duduk dengerin saya. Nggak usah ngomong, gitu. Karena kamu nggak bakal lebih tahu agama Islam daripada saya. Dengerin. Gini. Muhammad itu lahir di tengah-tengah kaum. Dia tidak lahir di tengah orang Sunda, enggak. Dia nggak lahir di tengah orang Jawa. Muhammad itu lahir di tengah orang-orang Quraisy. Setuju? Nggak tahu. Nah, ketika dia lahir di tengah-tengah orang Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu, mereka itu ada agamanya. Agama mereka itu adalah agama orang-orang penyembah berhala. Mereka berbakti, ya agamanya orang-orang Quraisy, agama orang Quraisy. Mereka di situ berbakti kepada Agama apa para, gimana? Agama apa? Agama orang-orang Quraisy. Namanya agama apa? Agama suku, agama animisme, dinamisme. Agama suku. Ini tak catat loh. Ya, jadi mereka di situ, mereka tawaf sambil telanjang mereka di situ di Ka'bah itu. Bukannya Tuhan Dan mereka- kamu yang telanjang itu? Gimana? Itu yang telanjang bukannya Tuhan kamu itu? Mana Tuhan Yang kami disalib. telanjang? Mana coba? Itu yang disalib. Yang disalib. Masa kamu lihat yang disalib? Ikan disalib itu nggak terus begitu, masa disalib dipotong? Begitu terus maksud kamu langsung beku begitu terus kan itu bangkit naik ke surga. Kalau misalnya Nah, begitu terus itu terus ya berarti benar katamu. Gimana? Masalahnya gini loh, Disalib itu kalau apa kamu itu yang melihat disalib? gini, kalau kamu melihat Yesus disalib, itu kan tidak di situ. Kalau kita nonton bioskop kalau macet anunya apa? Ininya. Macet gitu, macet kan begitu masih ada selanjutnya. Ketika Yesus disalibkan, kemudian diturunkan, kemudian dia bangkit hidup pada hari yang ketiga. Kenapa kalian kenapa itu yang macet di situ terus? Yang macet Iya, sampai iya. sekarang masih di situ terus Kenapa itu kalau Muhammad. Yang robmu itu yang sampai sekarang masih di kuburan. Sampai hari ini dia masih di kuburan. Tapi kenapa? Tapi kenapa yang diambil itu kok pas waktu itu telanjang? Karena itu bukan telanjang sebenarnya. Itu disalibkan dengan menggunakan pakaian dalam. Karena jubahnya dan pakaiannya itu sudah dilucuti. Seperti itu. Tetapi peristiwa itu tidak berhenti di situ. Masih ada peristiwa selanjutnya. Nah, yang sampai sekarang nggak pakai baju itu robmu di dalam kuburan. Kalau sampai sekarang dia nggak pakai baju itu di sana. Siapa? Kamu nggak nyimak tadi siapa robmu? Loh, kalau robku cuma satu. Ya tidur dulu sana. Aduh. Jadi teman-teman kalau ngomong sama orang awam memang seperti itu. Jadi apakah kalian mau mengambil kesimpulan dari dua orang awam yang berdiskusi? Contoh nih, kalau kamu mau mengambil kesimpulan tentang ilmu, tentang jantung misalnya. Apakah kamu mau ngambil kesimpulan dari dua orang tukang las, tukang bengkel las itu? Ya enggak kan? Karena kedua-duanya nggak ngerti. Kalau kamu ingin mengambil kesimpulan tentang mekanisme sistem kerja jantung dan lain sebagainya, kamu harus mengambil kesimpulan dari pakar-pakarnya. Ahli-ahli yang sekolah tentang jantung. Kalau Anda mau membahas tentang paru-paru, harus dengan para ahli. Nah, begitu juga kalau kita mau membahas agama, yang bahas itu harus para pakarnya.
Yang bahas aja megang Quran aja nggak pernah. Tapi itulah teman-teman, itu yang mau saya sampaikan tuh begini loh teman-teman. Banyak orang itu latah masal, ikut-ikutan, termasuk di dalam beragama ini. Karena ngomong begitu ya ngikut. Tapi dia sendiri nggak pernah mempelajarinya. Itu hal seperti itu terjadi terus-menerus. Ya silakan. Haki Al-Munawi. Ini kalau udah namanya gini, Haki Al-Munawi, Al-Munawaroh gitu. Ya, Haki Al-Munawi. Ya. Haki Al-Munawi. Macet kan? Ayo. Atau gini saja lah. Atau kira-kira saya mau naikkan yang Kristen-Kristen ya. Coba kira-kira menurut kalian teman-teman. Menurut kalian siapa kira-kira lawan diskusi yang kira-kira berilmu gitu? Ayo, siapa? Coba saya kasih naik, ada siapa ya? Bang Rian. Di TikTok ini orang terlalu random sih saya ini. Kadang-kadang naik gitu. Berat, susah. Halo, selamat malam Bang. Bang Rian, ya silakan Rian, nyalakan kamera dulu Rian. Muslim Anda? Ya coba itu dulu Bang Idis. Apa? Anda Muslim Rian? Saya Kristen Bang. Nah, coba nyalakan kamera dulu Rian. Coba sampean undang Bang, undang dulu Bang. Anda nggak bisa nyalakan kamera? Belum bisa Bang. Oh iya, belum bisa. Baik, saya bantu tuh, saya bantu. Oke. Silakan. Ya, selamat malam Bang Idis. Selamat malam Rian. Ya, apa Rian yang mau Anda sampaikan? Anda Kristen ya? Ya, Kristen benar. Oke, apa menyampaikan apa Rian? Pertama, terima kasih ya Bang Idis sudah naikkan ya. Jadi mungkin sudah lama saya ini pengikut Bang Edis begitu. Ya karena saya ikut Bang Edis, ya iman saya semakin kokoh begitulah Bang. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Kira-kira Bang, menurut Anda nih, kira-kira nih kesan-kesan Anda ini dengan orang-orang Muslim yang naik ke sini nih gimana? Aduh, kalau mau minta kesan Bang ya, mungkin saya belum pantas lah untuk kesan-kesan. Cuman yang saya atau Anda nggak tega ngomongnya tuh gimana? Bukan nggak tega karena memang saya tidak tahu ajarannya begitu Bang Edis. Cuman saya mau tanya Bang Edis. Apa itu? Kebetulan kan teman saya ini akrab sekali. Ya dia dari saudara kita Muslim juga. Dari Muslim ya. Iya. Terus? Jadi sempat kan dia tanya, kamu kalau seandainya meninggal itu arwah kamu kemana? Begitu Bang. Ya mungkin minta penjelasannya Bang. Maksudnya itu dalam tempo waktu 3 hari itu kan arwah kita itu kemana begitu Bang Edis? Iya, di dalam agama Islam itu, ini menurut mereka ya, kalau mati itu tergantung dia itu bagaimana keadaannya itu. Apakah dia itu seorang yang taat. Kalau mereka tidak sholat, nanti katanya di alam kubur itu katanya nanti entah itu nanti ada ular lah atau kuburnya menyempit lah gitu. Pokoknya persis yang kita tonton di Indosiar, azab kubur itu kayak gitu. Kalau di kepercayaan umat Muslim. Contoh misalnya, kalau dia misalnya kencing, waktu dia masih hidup nih ya, waktu dia kencing itu ada air kencingnya itu netes begitu. Di dekat burungnya, ya pokoknya di ujung burungnya itu ada air kencing netes. Nah itu nanti digebukin dia di dalam kubur itu, disiksa di dalam kubur. Karena apa? Karena ada kencing yang ada di burungnya. Itu menurut kepercayaan mereka. Ya kita juga jangan namanya mereka percaya begitu ya mau gimana gitu. Iya. Nah terus kalau menurut kepercayaan kita gimana Bang? Soalnya soal agama ini saya juga belum berapa paham begitu Bang Edis. Bang, kita ini Bang, kalau ini yang saya bilang ya, orang-orang Kristen begini. Kenapa sih kita ini mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu? Kenapa kita tidak membahas hal-hal bagaimana kita harus mengisi hidup ini? Gitu loh.
Selama kita hidup ini kita harus bagaimana itu. Nah, masalah nanti yang kehidupan yang akan datang itu bukan urusan kita, karena itu hal-hal sesuatu hal yang kita tidak bisa menembusnya karena kita belum pernah ke situ. Seperti itu, Bang. Oke? Ya, siap. Terima kasih banyak Bang Edis penjelasannya, Bang Edis. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Ya, Oke, siap, sama-sama. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, teman-teman, kadang-kadang begini ya, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, sebenarnya yang kita kerjakan itu yang di depan mata kita gitu. Kenapa kita memikirkan hal yang di luar angkasa, yang di depan kita aja belum beres? Tapi banyak loh orang seperti itu ya, teman-teman ya. Karena apa? Banyak orang nanti jadi sok tahu begitu. Nanti begini, begini dan lain sebagainya. Kita fokus saja dulu terhadap hidup ini. Hidup ini tuh kita isi dengan apa gitu loh. Ya, begitu ya. Kalau kalian tanya sama orang Islam, ya orang Islam memang akan tahu itu nanti di kubur, nanti ada siksa kubur. Nanti di kubur nanti ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Nah, ditanya begitu. Nah, masalahnya belum ada yang ke kuburan. Itu masalahnya, gitu loh. Apakah sudah ada yang ke dalam kubur, udah ditanam begitu, terus dikeluarin lagi, terus digigit? Ada nggak? Gitu loh. Ini sebenarnya tergantung akal waras kalian. Kalau misalnya kalian mau berpikir secara waras, ya orang dia belum ke situ. Kita ini teman-teman, kenapa sih kita cerita hal-hal yang kita belum ke sana gitu loh. Seperti itu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Adi Badawi. Yo silakan Adi Badawi. Record, laporkan. Berat. Ya, Adi Badawi, silakan Bang. Muslim Bang. Saya Kristen Bang. Silakan nyalakan kamera Bang. Akun saya belum bisa Bang, tapi saya. Baik, saya turunkan dulu kalau begitu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Iswana. Oke, Iswana, silakan. Iswana. Oke, ya. Ya, Selamat Muslim, malam, Bang. Bang. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang. Abang Muslim. Oke. Ya, Islam bukan Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Islam. Apa temanya nih Bang? Temanya mengalir saja Bang. Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Mengalir dalam arti apa ini Bang Edis? Sungai Bang, sungai. Sungai atau aek ini muma. Ya, sungai. Silakan. Jadi apa pertanyaan Bang Edis? Ya, silakan. Kadang-kadang orang nih mau pura-pura bengak. Udah dibilang, Bang, nyalain kamera. Masih aja dia mengalihkan perhatian. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Junaidi. Ya, silakan Junaidi. Junaidi. Halo. Ya, saya dengar Bang Junaidi. Halo. Anda Muslim? Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kameranya nggak bisa nyala nih, belum cukup followernya. Bang, dari sini itu saya bisa melihat Anda bisa menyalakan kamera atau tidak. Followernya belum cukup. Bilang aja gini Bang. Bang, saya nggak bisa nyalakan kamera, saya malu Bang gitu. Kalau seperti itu lebih jujur gitu loh. Kenapa sih kok harus bohong gitu loh? Saya itu bisa melihat Anda itu bisa nyalakan kamera atau enggak karena saya di sini hostnya. Ya udah dibawa dulu sana. Jangan maksain diri kalau malu. Udah tahu malu maksain diri.
Teman-teman, kalau kalian naik ke sini, saya itu tahu followers Anda berapa yang Anda ikuti, kamera Anda bisa nyala atau enggak. Saya ngerti. Seperti kalau Anda telepon customer service Telkomsel, dia itu tahu yang nelpon itu siapa, namamu siapa, ini dia tahu. Karena waktu kartu itu diregistrasi, di situ ada namanya. Kok kamu mau ngakalin orang? Aduh, memang berat. Kamu pikir kamu jangan berguru sama nabi-nabian yang bisa ngakalin orang. Yang bisa ngakalin orang tuh nabi-nabian. Dukun palsu, itu yang pengganda uang palsu, itu yang tukang ngakalin orang. Kalau begini tuh nggak bisa kamu ngakalin. Gimana sih? Terlalu banyak orang yang apa ya? Ya inilah bagian daripada kita mencerdaskan berbangsa dan bernegara itu, teman-teman ya. Cerdas lah, yuk cerdas yuk. Mari kita cerdaskan Indonesia ini. Biar nggak orang-orangnya itu, biar rata-rata itu IQ-nya naik gitu loh. Ya silakan Usman. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam Bang Usman. Muslim Bang. Terima kasih. Saya mau katakan saja kalau Abang Muslim Bang. Saya Kristen Bang. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ya, saya mau katakan saja yang apologet di Konoha jangan buka kamera kalau naik, itu bahaya. Makasih ya Bang. Boleh tunggu saya. Hanya ngomong itu aja. Iya, kalau apologet di Konoha itu jangan buka kamera ya. Gitu aja. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Saya pikir tadi Muslim dia ini, namanya Usman. Kalau Usman kan biasanya Muslim. Sultan lagi nih. Ya Usman, silakan Usman. Mana ada Usman? Usman, Sultan maksud saya. Jadi salah ngucap karena sebelumnya yang naik tadi Usman. Ya gimana Sultan? Kenapa kau turunkan aku tadi? Karena kamu berbelit. Sebentar kamu bilang Muhammad Rob, sebentar bukan. Ada saklarnya kau bikin Muhammad itu. Kan belum ngomong aku. Kau sama Ustadz tadi itu siapa tuh Ustadz? Siapa tadi yang Ustadz kau... Azam. Azam. Jadi kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Belum selesai masalah Robmu ya? Kan nggak nyambung kan? Jadi kamu mengakui bahwa Muhammad Robnya umat Islam? Dis, kamu tuh Robnya umat Islam tuh maunya seperti apa, Dis? Nah itu yang kutanya. Kamu mengakui atau tidak Muhammad itu Robnya berbelit kan? Ini mereka ini berbelit aja kerjanya. Ular mereka ini sifatnya seperti ular, berbelit. Dis kalau udah naik Sultan tuh pasti jaga gelisah tuh. Aduh, Sultan, kenapa harus Sultan yang naik? Maunya si Edis tuh yang saya tanya sama kamu Sultan, apakah Muhammad itu Robnya umat Muslim? Semua orang tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Robnya umat Muslim bukan? Ya Rob yang kamu maksud itu maunya Rob yang mana? Gitu. Robnya umat Muslim bukan? Pemahaman kamu tuh seperti apa? Nah, gitu. Beli. Saya tahu dia Rasul. Saya tahu dia nabimu. Pertanyaan saya, Robmu atau bukan dia? Tapi Dis, kamu tuh Dis, Robmu atau bukan? Bikin pengakuan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Nah, itu bagus itu Dis. Robmu atau bukan? Ternyata si Edis itu udah mengakui bahwa Robmu atau bukan punya dia? Tuhan. Itu Edis itu pintar tuh, hebat tuh dia. Pintar lah, jelas pintar saya. Robmu atau bukan Muhammad? Betul itu. Nah, Robmu atau bukan Muhammad? Punya Tuhan. Nah, coba nggak mau dijawab. Yesus itu Tuhan apa utusan? Coba deh. Nggak mau dijawab. Kalau saya jelas. Ya pertanyaanmu itu aja. Pertanyaan saya juga cuma sama kamu satu aja. Muhammad Robmu bukan? Muhammad Robmu itu bukan? Rob yang kamu maksud itu gimana? Coba jelaskan. Jawab iya atau bukan? Itu yang saya maksud. Muhammad iya atau bukan? Tidak itu. Iya atau bukan? Ya tidaklah. Ya tidur sana. Makanya. Untuk apa lagi? Kalau sesuatu yang dimulai dengan berbelat-belit menyembunyikan sesuatu, untuk apa? Ngapain? Mending kamu simpan sendiri aja. Jadi malam hari ini teman-teman kita bahas yang sederhana saja, karena kadang-kadang kalau saya pikir gimana ya, kita ini sebenarnya udah semua kita bahas. Apa sih yang belum kita bahas? Kita ini kan hanya ngulang-ngulang saja yang udah ada. Karena selalu ada peserta baru, selalu ada orang baru, begitu kan. Gitu teman-teman. Yo silakan.
Fatan Afandi. Ya, Fatan Afandi. Fatan. Ya. Ya, suara apa itu Fatan? Masuk suara TV-mu itu ke sini, Fatan. Bang Edis. Fatan. Coba Ya, TV-mu Bang itu Edis. dimatikan dulu atau dikecilkan dulu. Masuk Ya, dia ke ini sini. Udah dikecilin ini Bang Edis. Nah, gitulah. Ya heran saya. Datang udah menunjukkan ketidakwarasan. Ada. Bang Edis bisa ada ini Bang Edis. Ya, Anda Muslim? Alhamdulillah saya Muslim Bang Silakan. Edis. Apa Anda mau ngomong apa? Silakan. Apa Bang Edis? Anda mau bicara apa? Mau menyampaikan apa? Mau bahas Oh, iya. apa? Gitu. Silakan. Ini mau mempertanyakan, katanya kalau dari Kristen itu udah ada yang ditebus ya, Bang Edis. Dosa kita ditebus gitu sama Yesus. Maksudnya gimana itu? Iya, dosa makhluknya gitu kan. Udah ada yang menebus gitu walaupun kita berdosa gitu, Bang Edis. Menurut agama Iya, Bang maksudnya ditebus tuh gimana maksudnya? Edis. Penebusan dosanya gitu, Bang Edis. Iya, gimana cara menebusnya? Itu Yesus. Yang saya Iya, dengar cara menebusnya gimana? dengan kayu salib. Gimana kok dengan kayu salib bisa menebus tuh? Ya itu katanya. Makanya saya kan tanya ke Bang Edis. Nah, kalau bertanya gitu, jangan katanya-katanya. Benar apa Gini. enggak begitu? Iya, tapi pengertiannya itu kamu harus tahu gitu loh, Fatan. Gimana? Iya, Gini, gimana, Bang Edis? Fatan. Begini, Fatan. Jadi, menurut hukum, manusia itu harus melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Contohnya, jangan melakukan dosa, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ya. Masalahnya nggak ada yang lolos, semua kena. Betul. Nggak ada yang bisa melakukan itu secara sempurna, itu nggak ada. Betul sekali Bang Edis. Nah, satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Yesus. Makanya dia tidak berdosa, tidak bercacat celah. Nah, karena ada satu orang yang memenuhi segala tuntutan itu, maka kami ini yang percaya kepadanya itu dibenarkan. Paham nggak? Gimana Bang Edis? Saya ulang lagi, gini. Ya. Begini, jadi Injil itu berbicara tentang keadilan Tuhan. Begini, dosa itu dia itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama, manusia yang pertama, Adam. Ya. Nah, karena pelanggaran Adam itu, satu orang melakukan pelanggaran, maka semua manusia itu telah berbuat dosa. Karena satu orang. Karena satu orang itu. Jadi Adam yang bikin pelanggaran, anak cucunya itu ngikut semua. Nggak ngikut, niru bapaknya. Tahu? Ya. Nah, jadi melanggar semua. Nenek moyang kita itu kan ada manusia yang pertama. Setuju? Setuju Bang Edis. Nah, jadi genetikanya itu, tabiatnya itu ngikut sama kita semua. Makanya kita semua melanggar, ngelawan semua kita. Tuhan suruh jangan mencuri, kita nggak sanggup mencuri kita akhirnya. Sama kayak Adam. Kau jangan makan ini ya, pohon ini, pohon pengetahuan ini. Nah, akhirnya dimakan sama dia. Nah, tabiat semacam itu kita warisi. Semuanya kita kena, semuanya kita ngikut. Nah, makanya ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua ini berhasil. Dia tidak melakukan pelanggaran. Selama hidupnya dia tidak melakukan pelanggaran. Nah, makanya oleh karena saat pelanggaran satu orang, semua manusia itu telah berbuat dosa. Tetapi juga oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Adam yang kedua, maka semua manusia yang percaya kepadanya itu dibenarkan. Nah, makanya penebusan dosa itu begitu sistemnya itu. Jadi seandainya kita berdiri di pengadilan untuk diadili, kita itu nggak dilihat lagi, tapi yang dilihat tuh Yesus, pembelanya. Makanya dia sebagai juru selamat. Itu loh. Jadi orang Kristen itu dibenarkan oleh karena Yesus, makanya dikatakan ditebus oleh darah Yesus. Gitu loh. Walaupun orang Kristen itu berbuat dosa gitu, Bang Edis. Nah, pertanyaan bagus. Sekarang begini. Kalau orang sudah ditebus oleh Yesus, kalau orang sudah dibayar oleh Yesus dengan darah, dibeli dengan darah, orang tersebut menjadi kepunyaan dari Yesus. Setuju? Setuju. Nah, kalau orang kepunyaan Yesus, dia menurutin maunya Yesus, setuju? Setuju. Nah iya, maunya Yesus ya jangan berbuat dosa.
Jadi Tapi kan ada iblis yang selalu menggoda manusia. Bang iya Edis. betul, setuju. Tetapi dalam pengertian kalau misalnya kita berbuat dosa, supaya apa? Supaya kita jangan terbenam di situ. Jangan kita terus-menerus jatuh ke dalam kubangan yang sama. Itu namanya artinya menginjak-injak ataupun tidak menghormati penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Artinya kita menginjak-injak darah Yesus itu. Kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, kok kita malah tidak melakukan perintahnya. Gitu. Tetapi kalaupun kita namanya masih daging, masih manusia daging, kita kan masih jatuh dalam dosa terkadang-kadang. Bukan terkadang, memang tiap hari kita suka melakukan dosa. Iya, tetapi kan kita juga setiap hari harus bertobat. Betul sekali Bang Gitu. Edi. Nah, sementara di dalam Muslim itu tidak ada seperti itu, Bang. Muhammad pun berbuat dosa, Muhammad berbuat kesalahan. Setuju? Dari hal apa tuh berbuat kesalahannya? Nanti kita debat panjang, Bang, kalau di situ. Maksud saya gini loh, Muhammad berbuat kesalahan nggak? Berbuat dosa nggak dia? Enggak. Berarti Muhammad suci? Iya. Nah, ini yang saya bilang pengkultusan. Nggak ada, Bang, dikatakan Muhammad itu suci, Bang. Dalam Quran tuh nggak ada Muhammad suci. Muhammad itu melakukan dosa. Bahkan dia Dia sudah disuruh dijaga minta ampun dari akan dosa. dosanya. Beliau itu udah apa namanya? Udah dijaga dari dosa Bang Edis. Kalau Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Dia udah diampuni dosa ke depan, ke belakang dia udah diampuni. Bang Edis. Oke, berarti dia berbuat dosa nggak kalau gitu? Ya karena kan udah diampuni. Jadi dosa ke depan, dosa ke belakang udah Nah, makanya ngomong sama Muslim nih sulit. Gini, dengerin. Kamu bisa nggak bedakan orang gini loh. Bang Edis. Fatan. Begini ya. Makanya ngomong sama Logikanya kalian ini bahasanya harus bener-bener ini. Gini, Fatan. Kamu Nggak, bisa nggak begini. bedakan orang yang dihapus hutangnya sama orang yang punya hutang? Melakukan pinjaman utang. Bisa nggak bedain itu? Bedain gimana Bang Edis? Oke, kalau orang dihapus hutangnya berarti dia berhutang nggak? Enggak lah, kan udah dihapus. Iya, tapi tadinya dia melakukan perbuatan utang nggak? Melakukan. Nah, kalau Muhammad diampuni dosanya berarti dia melakukan perbuatan dosa nggak? Ya enggak lah, beda. Beda Bang Edis. Terus apanya yang diampuni? Apanya yang diampuni? Ya karena kan posisinya kalau posisi hutang, beda hutang sama dosa ya beda lah Bang Edis. Oke, Muhammad diampuni dosanya, betul? Betul sekali Bang Edis. Oke, Muhammad diampuni dosanya. Kenapa dia diampuni dosanya? Ya karena memang kekasih Allah kan begitu. Utusan Karena berbuat Allah. apa dia? Karena melakukan dosa nggak? Enggak. Makanya teman-teman kalian sekali-kali gantiin nge-host, gantiin. Karena memang ya begini, semuanya begini. Jadi begini logikanya Bang Edis. Kita itu kan nggak mungkin ada yang bertanggung jawab dalam artian kita Fatan. pengen sukses harus Fatan, sukses coba sendiri lah. Fatan, Nggak ada Fatan. yang Saya gini, entah kamu pura-pura nggak paham atau entah karena Islam itu sudah membuat pola pikirmu itu menjadi rusak gitu loh. Gini, Muhammad diampuni dosanya oleh Allah. Oke? Ya. Apa yang diampuni? Hah? Hah? Jangan, Edis. Apa yang diampuni? Oke, yang diampuni apa? Dosanya. Dosanya. Oke. Kalau orang diampuni dosanya berarti dia tadinya berbuat dosa, setuju? Tergantung orangnya, kata saya juga. Kan tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya udah, baik. Kamu anu dulu, sana. Anu dulu, belajar untuk tidak nipu dirimu sendiri. Ya, jangan renungin di sana kamu. Kamu pergi, kamu beli kaca yang besar. Kamu ngomong sama dirimu sendiri, "Hei diriku, kapan kau berhenti tipu dirimu sendiri?" Kau ngomong gitu. Ngomong kau sama dirimu sendiri di cermin sana. Kenapa kau tipu dirimu sendiri? Aduh. Caca. Silakan, Caca. Iya, makanya kirimlah saya Paramek. Halo Bang Edis. Kalian pikir saya nggak pening? Stres. Pening, stres. Ngadepin mereka. Halo, Bang Edis. Silakan, Caca. Nyalakan kamera dulu, Caca. Iya. Oke Bang. Nyalakan kamera dulu, Caca. Siap Bang. Halo Caca Bang Edis. Muslim ya? Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Kupikir tadi Muslim. Iya. Umur berapa, Saya Bang? sedikit mau bertanya nih Bang. Abang umur berapa ini?
Saya 24 tahun. Oke, silakan Bang. Jadi gini Bang Edis, di sini mungkin saya mau sedikit bertanya dan minta saran ya Bang. Apa itu? Sebagian dari saudara kita ini kan sering terjadi perdebatan antara pemahaman Bible dan Al-Quran. Pemahaman. Mungkin sejauh ini selama saya jadi Kristen, untuk di Bible itu kan banyak perumpamaan bahasa. Mungkin saran dari Bang Edis nih, untuk memberi sedikit definisi pemahaman mengenai perumpamaan bahasa yang ada di dalam Bible. Contohnya Untuk misalnya? saudara kita supaya tidak ada lagi perdebatan dan supaya kita ini hidup saling berdampingan Bang, seperti itu. Kira-kira gimana? Contohnya apa itu Bang? Mungkin ada sedikit pemahaman dari Bang Edis untuk saudara-saudara kita. Untuk definisi pemahaman yang ada di Bible itu mengenai bahasa perumpamaan yang ada di Bible itu Bang. Supaya saudara kita tuh paham. Karena di Bible itu kan banyak sekali bahasa perumpamaan yang diterangkan di Bible itu Bang. Oke, baik. Jadi gini Bang, pertama-tama banyak orang Islam tuh sebenarnya udah tahu. Iya. Tetapi memang mereka secara sengaja mereka melakukan yang namanya penyelewengan. Oke. Misalnya kita kasih contoh misalnya ketika mereka membacakan Alkitab mengenai misalnya tentang itu. Ini kalau bahasa begini entah di ban atau enggak nanti kita. Misalnya mereka bersundal di Mesir. Mereka menjamah-jamah susu keperawanannya. Ada nggak? Mereka sering nggak lihat orang Islam gitu? Pernah mendengar sih Bang. Pernah mendengar. Jadi begini Bang, itu sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan betapa hancurnya orang Israel itu. Jadi orang Israel itu digambarkan seperti seorang perempuan yang melacurkan dirinya. Itu bahasanya sebenarnya bahasa yang sangat kasar gitu loh. Menggambarkan betapa orang Israel ini telah membuat dirinya itu tidak berharga. Mereka melacurkan dirinya kepada orang Mesir. Begitu. Makanya kalau ngomong, mereka itu sebenarnya tahu itu bahwa itu adalah sebuah perumpamaan. Orang Israel atau bangsa Israel digambarkan seperti seorang perempuan yang menjual dirinya kepada orang-orang Mesir. Seperti itu. Mereka berzina. Mereka tidak datang kepada suaminya. Tuhan itu kan digambarkan seperti seorang suami. Kalau kita baca Alkitab, Israel itu digambarkan seperti perempuan dan Tuhan itu suaminya. Nah, kita tahu bahwa kehidupan Timur Tengah itu kan kehidupan yang patrilineal. Mereka itu adalah sebuah suku bangsa di mana laki-laki itu pemegang tampuk pemerintahan. Pemegang kuasa. Nah, di mana perempuan itu selalu nyantel sama laki-laki. Harusnya dia ngomong sama Tuhan gitu loh. Harusnya mereka meminta kepada Tuhan. Tetapi orang Israel itu mereka tidak meminta kepada Tuhan, mereka malah meminta kepada batu. Mereka malah meminta kepada batu, kepada berhala-berhala seperti itu. Nah, itulah yang membuat hati Tuhan itu murka kepada mereka. Seperti itu. Mereka malah meminta bantuan kepada Raja Mesir, mereka malah meminta bantuan kepada Mesir. Makanya Tuhan tegur dengan kata-kata seperti itu. Seperti orang yang bersandar kepada buluh yang patah. Gitu. Tahu buluh tahu nggak? Banyak orang nggak ngerti buluh itu apa. Abang tahu buluh nggak? Tahu Bang. Apa itu? Ya bulu bisa digambarkan dari bulu hewan atau apapun itu Bang. Bukan bulu Bang, buluh. Bulu. Bulu, kalau bulu itu yang di sayap burung itu kan apa namanya? Rambutnya burung itu namanya bulu. Bukan bulu Bang, buluh pakai H. Oh, nggak tahu saya itu Bang. Buluh itu bambu Bang, bambu. Makanya diumpamakan seperti orang yang bersandar kepada buluh yang buluh itu kan begini Bang, mengkiliuk-kiliuk dia. Meliuk-liuk gitu. Rap apa namanya? Seperti orang yang bersandar kepada buluh, lalu buluh itu patah dan menusuk lambung orang yang bersandar kepadanya. Seperti itulah orang yang harapan mereka, orang yang bersandar kepada orang-orang Mesir itu. Makanya kan diumpamakan, banyak bahasa-bahasa umpama di dalam Alkitab itu. Sebenarnya mereka tahu itu gitu loh. Iya. Orang-orang yang baca Alkitab itu tahu, cuman mereka pura-pura nggak tahu seperti uncup itu. Nah, inilah makanya fungsi diskusi kita ini seperti itu, Bang. Kita mau menyampaikan apa yang tertulis itu secara utuh, begitu loh. Iya. Seperti itu, Bang.
Oke, terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang, sama-sama. Ya, Jadi terima kasih. jadi intinya ya kita tidak capek-capeknya lah ya. Walaupun mereka terus-menerus memelintir, kita terus-menerus meluruskan gitu Bang. Iya Bang. Seperti itu Bang ya, oke? Oke, terima kasih Bang selamat Edis, malam. terima kasih. Selamat malam, sama-sama Bang, makasih. Ya, selamat malam Bang Edis, salam. Selamat malam. Padahal sebenarnya kalau dibaca secara utuh kan udah jelas gitu loh. Seperti misalnya mereka sering, apalagi ayat-ayat yang sering mereka kutip dan mereka salah ini kan. Misalnya seperti apa contohnya, coba teman-teman ketik. Amsal 7, iya juga Amsal tuh yang mengenai marilah kemari itu. Bahwa karena suamiku tidak di rumah, marilah kita memadu asmara itu. Itu kan sering dikutip sama orang-orang muslim kan? Iya kan? Tapi tidak dibaca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya bilang seperti itulah keadaan pemuda-pemuda yang bodoh itu kan itu. Ayat itu nggak dibaca. Ya namanya kadrun. Tapi emang mereka sengaja gitu loh. Bilang begitu tuh sengaja. Atau Hosea, pergilah cintailah seorang pelacur dan hasilkanlah anak dari anak-anak itu. Ada kan itu? Itu juga sama mereka dipinta. Makanya kalau baca itu sampai selesai. Kalau dibaca nggak sampai selesai, jadilah kamu kadrun. Kenapa Hosea disuruh untuk mencintai seorang pelacur? Kalian tahu kan apa pelacur? Pelacur itu adalah orang kalau ada duit dia mau situ. Contoh, dia bentar tidur sama A, bentar tidur sama B, bentar tidur sama C, tergantung duit. Ya kan? Seperti itu. Makanya Hosea ketika dia disuruh mencintai seorang pelacur, seperti itulah gambaran bagaimana Tuhan itu terhadap umat Israel. Umat Israel itu digambarkan seperti itu. Nah, kalau kita baca Alkitab sampai selesai, itu nanti di Wahyu terakhir itu, di kitab Wahyu, makanya Tuhan Yesus akan datang begitu untuk mempelainya, mempelai perempuannya. Siapa mempelai perempuannya? Ya gereja kita. Terus kata Juma, lihat tuh, Yesus punya banyak istri katanya. Memang begitu kualitas mereka. Entah memang mereka pura-pura nggak tahu atau memang karena akal mereka udah rusak karena kepalanya dibenturin terus ke lantai. Kita nggak tahu. Kalau kita baca Alkitab, umat Kristen itu kan pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Atau kita katakan gereja. Gereja itu diibaratkan seperti seorang mempelai perempuan. Mempelai perempuan itu apa? Lagi banyak orang nggak tahu mempelai perempuan. Contoh nih, kau pernah lihat perempuan yang pakai gaun begitu? Pakai gaun, mau pergi ke kursi, mau dinikahkan itu? Nah, itu namanya mempelai perempuan. Gitu. Calon pengantin perempuan itu. Nah, gereja itu diumpamakan seperti itu. Nah, Yesus itu diumpamakan sebagai mempelai prianya. Makanya itu disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Oh, kata Juma, lihat Yesus mau kawin istrinya banyak. Yang begitu mereka pikirnya. Jadi banyak mereka itu yang sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu gitu. Atau misalnya batu. Tuhan adalah gunung batuku. Untuk menjawab mereka kalau misalnya kita debat dengan mereka masalah Hajar Aswad. Ini Tuhanmu batu katanya. Ya, dibutuhkan kesabaran. Sabar, menjawab mereka tenang gitu. Kalau kau nggak kuat, nanti yang ada kau malah emosi. Tenang aja, santai. Inilah enaknya diskusi itu ya kayak begitu. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, dia bilang, oh, Tuhannya orang Kristen gunung batu katanya. Padahal kalau kita membaca tulisan itu kan bagaimana Daud bermazmur. Dia menuliskan mazmur itu. Karena pada waktu Daud itu hidup, Daud itu adalah seorang ahli perang. Gitu. Dia itu komandan perang Daud itu.
Dan di dalam peperangan, itu biasanya para pasukan-pasukan itu, kalau dia mau menghindar dari busur, dari panah, dari lembing. Karena kalau perang zaman dulu kan yang terbang bukan peluru. Yang terbang itu biasanya panah atau lembing, tombak itu terbang itu. Mereka biasanya bersembunyi di balik-balik gunung-gunung batu itu. Makanya dikatakan Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku, kota bentengku. Tapi kalau yang baca kadrun, karena kadrun otaknya setengah, berarti Tuhan batu. Ya gitu aja. Ya sabar, tenang ya. Namanya juga yang dihadapi kadrun. Tapi kalau sudah dijelaskan gitu, harusnya secara logika dia tahu. Harusnya dia tahu itu. Tapi namanya kadrun, harus pura-pura nggak tahu. Yuk, silakan. Kita kasih nih, Arifin, silakan Arifin. Yuk, silakan Arifin, nyalakan kameramu. Muslim kan? Iya, saya Muslim. Nah, silakan Arifin. Nah, nyalakan kamera, silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Macet kan? Jangan kau bisu-bisukan dirimu sendiri, Arifin. Kalau kamu punya sesuatu yang mau kamu sampaikan, sampaikan. Mikrofonnya dimatikan, dibisukan sama dia. Ngambek dia. Ya udah, kamu di bawah sana, Arifin. Kamu dengerin saya aja, dengerin. Jadi itulah tugas kita, teman-teman. Dan tugas ini, teman-teman, tentulah tidak saya pikul sendiri, kita bersama teman-teman. Kita memikul tugas yang sama. Cuman bedanya kalau saya kan di sini menggelutinya secara khusus. Nah, kalau kalian kan tidak. Makanya kalau kalian ketemu sama mereka di jalan, di bis, di kereta api sambil jalan, kalian ngobrol seperti itu. Kalau ada yang tidak paham mereka. Karena akibat daripada omongan-omongannya Juma sama Yuncupe ini, banyak orang-orang awam itu memahaminya seperti itu, yang dipelintir itu. Kan sering debat tuh. Misalnya Islam debat sama Kristen. Wahai Islam, kenapa kau pergi ke Arab? Di sana kamu cium-ciumin batu. Kenapa kau sujud-sujud di sana? Kenapa kau memberi salam kepada itu? Kenapa kau memutar-mutari batu? Nah, biasanya jawaban orang Islam dibalik. Ah, Tuhanmu aja batu kok. Mana Tuhan kami batu? Itu Tuhan adalah gunung batuku. Ah, berarti gunung batu katanya. Itu tugas kalian menjelaskan pelan-pelan. Nah, jangan saya semua yang mikul. Ya, gitu. Oke, kita kasih naik ada Imam. Silakan. Selamat Silakan malam. Imam S. Muslim, Bang. Iya, Ya, assalamualaikum. silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Wah, harus on cam ya? Iyalah Bang, masa Anda nggak tahu orang udah dari kemarin saya bilang harus on cam, nyalakan kamera. Selalu nyalakan kamera di sini tuh Bang aturannya. Ya silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Temanya apa ini? Tentang Ngobrol apa? bebas aja Bang. Hari ini kita santai-santai aja. Mau ngobrol apa? Oh, pakai santai. Ya, dari saya salam sejahtera untuk abangnya. Bang, sebenarnya apa yang Anda lakukan itu baik Bang. Cuman itu dilarang dalam agama Islam. Tidak boleh Anda mendoakan kesejahteraan orang non-muslim, itu nggak boleh. Sebenarnya tidak apa-apa sih. Kata siapa anda? Iya, hati nurani Anda mengatakan nggak apa-apa. Tapi ajaran Muhammad yang nggak bolehin. Jangan kamu memberikan salam kepada Yahudi dan Nasrani itu. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita Orang kamu nggak beragama- percaya Muhammad ya silakan. Silakan. Kita beragama bukan untuk saling ke sana. Agama itu toleransi dan sama lagi. Nah, gimana? Bang Imam, abang itu harus Ya. bisa membedakan apa yang ada di dalam perasaanmu dengan apa yang diajarkan Muhammad. Bisa nggak Anda bedakan itu? Oh, kalau tentang kesananya harus ada bedanya. Tapi dari hati saya tidak ada bedanya. Sama. Sama-sama makhluk Tuhan.
Iya. Cuma bedanya di agama. Kalau jujur nanti bubar. Betul. Gini loh. Islam itu adalah ajaran hati nuranimu atau ajarannya Muhammad? Kalau tentang Nabi Muhammad itu tentang panutannya untuk ke sana. Tapi kalau hati nurani saya itu tidak ada bedanya. Nurani saya yang ke sana panutannya. Yang panutannya yang hati nuraninya yang ke sana. Yang nuraninya hati nurani yang panutan, Bang. Oh ya. Yang panutan kan? Ah. Ya kan? Iya enggak? Ya betul. Yang nurani yang panutan yang hatinya ke sana kan? Tentang keimanan kan? Tentang keimanan yang nuraninya yang panutan ke sana kan? Nah. Saya enggak apa-apa sambil merokok ya. Yang nurani yang panutan gimana? Yang kesana hatinya saya. Maksudnya? Yang saya yang panutan, kangen mana panutan kasihnya. Kalau masalah hati nurani itu berkaitan tentang jiwa kita sendiri loh. Besok saya bikin konten prank aja lah bang, kayak gini bang. Bang, yang anunya kesana yang main, yang namanya itu, yang sini. Sambil merokok ada apa kan? Ya dibawa dulu bang, kalau merokok ya dibawa dulu sambil nonton. Ayolah. Aduh, siapa ini yang mau menghibur saya kalian ini? Oh. Aduh. Kita udah serius-serius, dia jawab dengan bahasa-bahasa yang kayak gitu. Berat ini teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Asman. Asman Hareva. Muslim bang? Iya, salam bang, Kristen bang. Oh Kristen. Asman Hareva. Oke, abang mau nyampaikan apa bang? Silakan bang. Ya, saya dari tadi ngikuti abang diskusi dengan umat Muslim dan tidak ada yang bisa melawan abang gitu loh. Tidak ada yang bisa berdiskusi dan saya sangat sama Ajam. Abang sama Ajam itu dan Ajam itu menyatakan dia punya dua roh. Nah, dia punya dua roh dan yang ingin saya katakan sama Bang Edis, pertama itu bagaimana bisa memilah sesembahan orang kita Kristen itu adalah Allah Bapa, sedangkan mereka adalah Allah. Jadi kan di dalam kitab Kejadian dari Abraham, Musa, mereka selalu Muslim ini selalu mengkaitkan diri. Nah, sedangkan sesembahan mereka bukan Bapa di surga itu, melainkan Allah. Jadi mungkin Abang bilang tadi tidak ada lagi yang menjadi bahan diskusi kita, sudah Abang bahas semua. Memang 1 tahun ini saya mengikuti Abang terus. Dan jujur banyak juga saya teredukasi dari Abang, teredukasi secara orang Kristen ya. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah Abang itu bisa memberikan perbedaan kepada umat Muslim. Sesembahan mereka itu dengan kita orang Kristen beda loh. Kita Allah Bapa, sedangkan mereka adalah Allah. Jadi jangan mereka sama-samakan. Nah itu aja bang. Mungkin itu salah satu bahan untuk Abang Edis untuk bisa ambil menyatakan kepada mereka. Gitu Bang Edis. Terima kasih bang. Oke, sama-sama Bang Asman. Saya turunkan ya Bang Asman ya. Ya itu teman-teman. Kita juga udah sering sampaikan itu ya teman-teman ya, bahwa setengah mati mereka, apalagi di channel-channelnya siapa itu? Duh lupa saya namanya itu. Yang botak-botak itu loh, yang kalau siapa itu? Yang botak itu orangnya, yang sering pakai rambut palsu. Siapa namanya? Aduh. Bukan. Ada satu channel dia kalau ngomong itu bahasanya itu timur banget. Bukan. Loading. Setengah mati dia itu membuktikan. Yesus, berarti Yesus begini.
Berarti kita harus menyembah kepada Bapa di surga, betul. Ngapain lah loading ini capek, loading ini ingin menyuruh orang berbakti kepada Bapa di surga, sementara mereka berbakti bukan kepada Bapa di surga. Ya kadang-kadang aneh mereka itu, teman-teman. Ingin membuktikan yang kalau dibuktikan nanti menjerat leher mereka sendiri. Aduh. Loading. Oke, kita kasih naik ada Insan Doif. Insan Doif. Ya, Insan Doif, silakan nyalakan kamera, Bang. Muslim ya, Bang ya? Iya, Bang. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Bang. Dengar kok saya. Waktunya kurang tepat, Bang. Gimana? Waktunya kurang tepat. Waktunya kurang tepat. Waktu apa maksudnya? Waktunya kurang tepat. Lampunya sedang mati nih. Waktunya kurang tepat. Lampunya sudah mati. Iya, waktunya kurang tepat. Lampunya sudah mati. Terus kenapa Anda naik ke sini? Ya, iseng-iseng aja, Bang. Kan lagi ya udah, iseng-iseng aja juga saya turunin. Saya juga iseng-iseng aja turunin kamu. Badrus Soleh. Ya, susah mereka ya. Ngeri kalau ngadepin Edis nih. Besok teman-teman temanya jangan yang berat-berat lah ya. Kalau ngadepin mereka jangan yang anu lah. Saya udah kapok saya kalau tema yang berat-berat. Mereka nggak ini. Ketakutan mereka kita bikin, teman-teman. Jangan gitulah. Ayo silakan Badrus Soleh. Badrus Soleh, apakah Anda mendengar saya? Mogok bicara. Mogok bicara mereka udah. Sudah kalian lihat? Ayo mungkin kita besok kita bikin bintang tamu aja lah ya, biar jangan Bang, kalau ngadepin kau Bang mereka nggak berani Bang. Jadi cobalah bikin dulu bintang tamu. Kira-kira siapa kira-kira teman-teman bintang tamu kita? Supaya mereka berhadapan dengan bintang tamu. Karena kalau mereka hadapi mereka udah nggak sanggup lagi. Siapa kira-kira? Ntar ini ada 59 orang ini siapa ya yang kita naikkan ya sebagai bintang tamu ya. Masalahnya belum ini sih. Belum saya kenal. Ini orang-orang yang naik ini nggak ada satupun yang saya kenal. Ini siapa ini? Cherry, Ecen, Sipira, Firman, Kinquick, RRP. Makanya saya nggak mau naikin itu karena nama-namanya itu nggak ada asli gitu loh. Nih, Maxos, Aku dan Kamu, Berkat, Diesel. Nah, kalau asli begini namanya saya naikkan nih. Contoh, Arfan Rafasya. Saya naikkan pasti. Kalau namanya nggak asli pasti nggak saya naikkan. Saya naikkan pun tahun depan. Arfan Rafasya, silakan. Muslim Bang. Ya. Abang Muslim? Macet. Ayo, siapa lagi? Kita kasih naik ada Bentar ya. Heru Irawan. Coba kita kasih naik Heru Irawan. Lari lagi. Oke, kita kasih naik ada Gus Yadi. Ini Gus Yadi udah pernah naik nih. Majid itu yang orang Arab bahkan. Al-Majid itu dia orang Arab. Dan dia sudah mengakui Muhammad itu Rob juga. Suruh aja naik ke sini, Al-Majid. Iya, Gus Yadi. Saya di Amerika sekarang, baik. Ya, silakan nyalakan kameramu. Kalau kamu ngomong, itu omonganmu sudah saya anggap seperti omongan Muhammad. Yang boleh bohong-bohong. Silakan, Gus Yadi. Nah, kan? Aduh.
Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama.
Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45.